jadi kelompok. Ibu ingin kalian perkenalan terlebih dahulu. Namun pertama-tama ibu ingin perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama ibu Ayu Pratilila Wulandari. Siapa yang mau perkenalan terlebih dahulu? Saya. Ya. Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Lilia Agustin, bisa dipanggil Lilia. Saya dari kelas 11. Oke. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya saya dari kelas 10. Ya. Perkenalkan, nama saya Siti biasa dipanggil Yani. Saya dari kelas 10. Perkenalkan, nama saya Atika Pusawiro, dipanggil Atika, saya dari kelas 11. Perkenalkan, nama saya Oke. Jadi sudah tahu semuanya kan namanya? Sudah, Ibu. Jadi kegiatan siang hari ini yaitu ibu akan melakukan konseling kelompok. Di sini kalian dikumpulkan untuk mencari solusi tentang permasalahan kalian. Karena ibu dapat itu dari kepala sekolah karena kalian itu malas belajar katanya ya. Dan nilai akademik kalian itu turun dari semester 1 ke semester 2. Nah, sebelum ke tahap konseling, ibu ingin menyampaikan beberapa asas. Di sini ada asas kerahasiaan. Jadi semua yang kalian ungkapkan di sini bersifat rahasia, tidak akan disebarluaskan kemana-mana. Yang kedua itu ada asas kesukarelaan. Kalian datang ke sini tuh dengan sukarela. Apa kalian datang ke sini secara sukarela? Iya, ya, Ibu. Oke. Yang terakhir itu ada asas kenormatifan. Di sini ibu akan menghormati setiap apa yang kalian ungkapkan kepada ibu. Dapat dipahami anak-anak? Oke. Jadi tujuan konseling pada siang hari ini itu untuk mencari jalan keluar dari setiap permasalahan yang kalian alami, yaitu malas belajar. Sebelum ke konseling, ibu ingin kalian berjanji terlebih dahulu, mengikrarkan janji. Tangannya seperti ini semua. Ikuti apa yang ibu katakan ya. Ibu. Saya berjanji Saya berjanji tidak akan membocorkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah kelompok kami kepada orang lain. Apabila kami melanggar, kami siap untuk menerima sanksi yang diberikan. Oke. Sudah ya. Ibu, kita kesepakatan dulu. Waktunya mau berapa menit? Karena ibu sebentar lagi ada rapat dengan kepala sekolah. Kira-kira kalau 30 menitan itu cukup apa enggak? Cukup, Ibu. Oke, cukup ya 30 menit. Sebelumnya kalian ibu kasih SBK terlebih dahulu biar semangat. Kalau ibu tepuk 1, kalian tepuk 2 kali. Kalau ibu tepuk 2 kali, kalian tepuk 1 kali. Dapat dipahami? Bisa. Oke, ibu mulai ya. Iya, Ibu. Oke, mulai. 1, 2,
karena sering dibanding-bandingkan, ada yang terdistraksi karena rumahnya ramai, karena yang terakhir ada yang karena diri sendiri. Di sini ibu punya salah satu teknik, yaitu teknik PDEP, salah satu teknik dari pendekatan realita. Jadi kalian akan menyadari apa sih yang harus kalian lakukan tanpa harus melihat masa lalu kalian seperti apa atau kejadian-kejadian yang lampau itu seperti apa. Nah, di sini ada kertas kosong yang akan kalian isi. Ada wants, doing, evaluation, sama planning. Jadi di sini kalian tulis keinginan kalian. Keinginan kalian itu apa? Mau berubah seperti apa? Kan kalian ingin berubah kan? Ya. Doing, apa yang harus kalian lakukan? Setelah itu evaluasi. Evaluasi bagaimana mengevaluasi apa yang kalian tulis di keinginan sama apa yang kalian lakukan. Yang terakhir, planning. Apa yang harus kalian lakukan ke depannya? Tulis di sini. Apa dapat dipahami? Bisa, Ibu. Oke, Ibu berikan ya kertasnya. Oke, silahkan tulis ya anak-anak. Ya Ibu, Ibu kasih waktu sekitar 1 menit. Ya. Oke, sudah? Sudah Ibu. Sekarang Ibu minta kalian untuk membaca satu-satu apa yang kalian tulis. Ya. Silakan dari Mbak Adita. Dari yang saya ingin bisa lebih fokus belajar dan mengurangi waktu bermain game. Yang doing mengurangi main game. Yang evaluation bermain game hanya membuat saya senang sesaat, tapi akhirnya menyesal karena tugas menumpuk. Yang planning, saya akan membuat jadwal belajar dan menjatah waktu bermain game. Oke. Sekarang Mbak Yati. Kalau yang itu ingin belajar dengan tenang tanpa adanya tekanan. Kalau yang doing belum ada itu. Yang evaluasi tidak belajar hanya untuk memperbesar peluang untuk gagal, dan planning mencoba berbicara jujur kepada orang tua tentang perasaan saya saat dibandingkan dengan hasil. Oke. Selanjutnya. Kalau di sini Bu, yang saya ingin suasana yang tenang saat belajar supaya bisa memahami materi yang saya pelajari itu dengan baik. Di doing itu tidak ingin menunda-nunda belajar karena merasa terganggu oleh kebisingan yang ada di rumah. Untuk evaluasinya, agar tidak stres, saya bisa mencari solusi agar suasana rumah menjadi tenang. Dan yang terakhir itu kan ada planning. Nah, di sini planning saya yaitu membuat jadwal belajar harian dan mematuhinya meskipun suasananya tidak ideal. Seperti itu. Selanjutnya. Kalau yang saya ingin punya tujuan yang bisa memotivasi saya untuk berjujur, yang doing punya motivasi untuk belajar, yang evaluation saya sadar bahwa jika keputusan ini saya akan bekerja dan semakin bingung bukannya. Dan yang terakhir planning, mencoba mencari minat dan hal-hal yang bikin saya merasa hidup di titik itu. Oke. Mbak. Membuat ingin bisa fokus belajar tanpa terganggu, yang doing membuat prioritas waktu dalam belajar, yang evaluation distraksi membuat waktu terbuang, yang planning melakukan materi dengan ganggu HP saat belajar. Oke, dari beberapa yang sudah kalian tuliskan itu, kalian sudah punya rencana ke depannya mau seperti apa kan? Ibu harap kalian dapat merealisasikan apa yang kalian tulis di kertas itu, ya? Ya Ibu. Oke. Jadi Ibu harap kalian dapat belajar dengan tekun lagi, dengan giat lagi, meskipun ada distraksi ataupun masalah pribadi dan sebagainya. Karena kalian ini masih pelajar kan? Iya. Jadi nilai kalian itu perlu untuk ke jenjang yang lebih tinggi berikutnya.
pada siang hari ini. Untuk kedepannya, Ibu akan